Popcorn kali ini, Population Corner kali ini memang sengaja mengangkat isu-isu dan tema besar tentang mobilitas global. Nah, topik yang kita bahas kali ini cukup menarik ya Pak Setia. Iya, betul. Seperti yang disampaikan di dalam IG akun Instagram kita, bahwa kita akan mengangkat tentang fenomena pekerja migran perempuan. Jadi kita tahu sendiri ya Pak ya, sekarang ini pekerja migran perempuan atau feminisasi di dunia tenaga kerja sudah merambah di semua sektor, bahkan semua wilayah. Ada migrasi bahkan dari lokal sampai internasional yang sudah terjadi. Nah, sampai selama ini juga menjadi concern bagi Pak Setiadi dan juga PSKK UGM. Nah, teman-teman, silahkan kalau ada teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan, silahkan tulis di komen, bisa di YouTube atau bisa di akun IG kami. Di situ nanti akan kami coba bacakan. Sebelumnya juga sudah ada loh Pak yang bertanya-tanya, bukan bertanya-tanya, tapi sudah menanyakan untuk kita diskusikan. Jadi teman-teman yang nanti akan sudah bertanya, baik di sesi di bagian komen maupun di bagian Instastory kami, semoga nanti kita akan bacakan. Dan oh ya Pak Set, untuk teman-teman yang beruntung akan ada 2 giveaway. Kita akan bagi-bagi buku, juga akan ada hadiah lah. Akan kita kirim DM-nya, nanti semoga kita berdoa, semoga pertanyaan dibaca dan nanti akan tertulis. Pak Setia sendiri yang nanti akan menjawab pertanyaannya. Iya Pak ya? Iya, siap. Ya. Jadi seperti yang tadi sampaikan Pak Setiadi ini adalah seorang antropolog, sehingga kita melihat fenomena pekerja migran perempuan ini atau feminisasi di tenaga kerja ini dalam perspektif antropologi. Itu ketertarikan dan sebenarnya hal-hal yang menarik untuk kita teliti itu apa saja ya Pak selama ini? Iya, sebetulnya seperti kita ketahui memang betul fenomena feminisasi tenaga kerja internasional khususnya itu demikian berkembang. Nah, fenomena ini sebetulnya kalau boleh kita lihat ya sekitar tahun 2000-an. Oh, 2000-an ya. Ya, tetapi kita bisa flashback bahwa kajian-kajian migrasi itu sebetulnya sebelumnya itu belum memperhatikan fenomena perempuan ini. Artinya masih gender blind. Artinya bahwa migrasi atau mobilitas itu ya betul-betul keputusan mungkin migran itu sendiri. Nah, di situ aspek gender belum menjadi perhatian di dalam analisis. Bahkan perspektif yang dipakai ya tidak terlalu memperhitungkan keberadaan perempuan. Nah, ini semakin berkembang sehingga kita melihat bahwa kemudian seiring dengan perjalanan waktu saat ini ya perspektif gender harus menjadi bagian yang penting dan itu harus kita jadikan agenda utama. Oke, jadi temuan apa Pak yang menarik selama ini yang sudah ditemui oleh PSKK dalam riset-riset PSKK maupun studi-studi yang pernah dilakukan itu? Iya, kalau kita bicara tentang studi-studi PSKK itu cukup banyak ya dari sisi lokasi, dari sisi isunya itu jelas sekali. Misalnya di era-era terdahulu di tahun-tahun 2000 masalah-masalah TKW, pengiriman tenaga kerja perempuan ke luar negeri itu menjadi concern. Kemudian berkembang studi-studi tentang international migration, di mana kita mencoba mengkaji secara lebih mendalam misalnya beragam isu penyebab, dampak baik dalam level individu, rumah tangga maupun keluarga, juga kemudian di dalam masyarakat. Nah, kemudian hal yang perlu untuk kita lihat dalam konteks sekarang ini bahwa memang ketika kita bicara tentang masalah migrasi atau mobilitas penduduk yang mengglobal ini, banyak hal yang harus kemudian kita teliti. Tadi saya katakan, misalnya bagaimana mobilitas yang bersifat geografis ini dialami oleh para aktor, oleh para perempuan,
Kemudian kita juga bisa melihat pilihan apa yang mereka buat dan mengapa mereka itu melakukan itu. Nah, dalam konteks ini temuan-temuan studi PSKK cukup menarik. Misalnya kita bisa melihat bahwa melalui studi-studi yang ada, ya peran remittance itu menjadi hal yang penting. Kemudian aktor-aktor yang mengambil keputusan bermigrasi itu juga ada perubahan, ada pergeseran. Kalau pada awalnya misalnya keputusan bermigrasi itu banyak ditentukan oleh unit keluarga, oleh unit rumah tangga. Di era sekarang kita bisa melihat bahwa keputusan bermigrasi itu banyak dilakukan oleh individu. Dan dalam konteks feminisasi tadi, banyak perempuan yang bisa mengambil keputusan sendiri di dalam melakukan keputusan bermigrasi. Ini artinya apa Pak? Ini jadi kan semacam perempuan sudah lebih otonom gitu ya dalam pengambilan keputusan. Tapi apakah ini menjadi sebuah double burden atau triple burden yang kemudian justru akan mengakibatkan perempuan menjadi lebih rentan seperti itu Pak? Iya, kalau saya lihat pilihan-pilihan yang mampu dilakukan oleh perempuan ini, dalam perspektif saya justru memberikan kemampuan mereka untuk lebih otonom, lebih mampu mewakili dirinya sendiri di dalam proses-proses berkehidupan ini. Sebagai individu dan sebagai anggota rumah tangga, dia sekarang menjadi pengendali terhadap dirinya sendiri. Nah, ini poin yang saya kira menarik, karena kemudian melalui ini bentuk-bentuk marginalisasi yang kita pahami, eksploitasi, beragam diskriminasi yang mungkin terjadi itu bisa tidak terjadi. Nah, itu yang menarik. Dan kemudian kita juga bisa melihat melalui proses-proses seperti itu, perempuan itu bisa membangun identitas baru bagi diri mereka sendiri. Identitas sebagai perempuan, ya identitas diri dalam konteks lokal dan mungkin juga global. Sehingga kita bisa melihat misalnya dalam konteks lokal, perempuan-perempuan migran ini dipahami memiliki kekhasan di dalam melakukan relasi sosial di dalam masyarakatnya, juga di dalam keluarga dia sendiri begitu. Dia tampak sekali memiliki kemampuan untuk misalnya bergaining dengan pihak lain begitu. Jadi memang fenomena munculnya ini memberikan kekuatan ya Pak ya bagi perempuan sendiri, bahwa dia pertama dia bisa lebih independen ya kan, dalam hal ekonomi, dalam hal pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Tapi kemudian dengan independensi seperti ini, apakah mereka itu sudah terlindungi dengan baik? Melihat bahwa dalam berbagai hal perempuan sendiri cukup rentan terhadap kekerasan atau terhadap mungkin mereka tidak memiliki bekal yang khusus sehingga perlindungan mereka seperti apa sekarang ini ya Pak? Ya, kalau kita bicara tentang perlindungan terhadap tenaga kerja, sebetulnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah cukup banyak ya. Perlindungan dari segi hukum, peraturan-peraturan yang ada. Tetapi memang kita melihat sepertinya beragam peraturan yang ada ini kurang bisa merespon perkembangan yang ada di luar. Yang sering saya lihat misalnya, era sekarang ini kan era di mana mobilitas penduduk, mobilitas orang itu demikian mudah, pergi kemana saja mudah dengan visa turis, visa kunjungan dan lain-lain. Nah, ketika seseorang perempuan tenaga kerja atau siapa yang pergi itu kemudian di luar sana itu mencari kerja dengan cara misalnya menjadi bekerja tidak melalui saluran yang sudah diberikan oleh pemerintah, orang-orang seperti ini tidak tercover di dalam pemantauan yang ada. Nah, ini yang kadang-kadang menyebabkan proses-proses perlindungan tenaga kerja kita itu kurang. Jadi memang apakah selama ini perempuan itu sudah memiliki kapasitas Pak untuk bisa mengakses sendiri terhadap
agen-agen perlindungan ini, misalnya dia mencari sendiri informasi, kemudian mencari sendiri tempat-tempat yang bisa dia datangi untuk bisa memberikan kekuatan dia untuk melindungi sebelum dia melakukan migrasi seperti itu. Secara individu, jadi bukan ini. Iya, saya melihat di era sekarang ini dengan demikian mudahnya orang mengakses tadi segala sarana prasarana untuk melakukan mobilitas, dan di era sekarang internet dan lain-lain, perempuan itu mampu memiliki jaringan-jaringan kerja, bisa memiliki jaringan sosial, membangun jejaring melalui beragam saluran yang dia miliki. Maka perempuan kita lihat memiliki kapasitas yang lebih luas untuk memiliki pilihan-pilihan itu sendiri. Ini yang kita lihat, gitu. Oke, saya tertarik tadi Pak dengan yang Pak Setiadi ketika menyampaikan bahwa ini ketika ada migrasi, ada feminisasi, ini justru memberi aspek positif adanya perpindahan identitas, peran perempuan. Nah itu gimana Pak itu terjadi, dan apakah itu terjadi di semua wilayah Indonesia atau ada aspek sosiokultural tersendiri yang bisa memberikan kontribusi pada perubahan ini? Iya, kalau saya lihat secara umum memang pengalaman melakukan migrasi ke luar negeri khususnya yang dialami oleh perempuan-perempuan ini bisa meningkatkan bagaimana mereka mempersepsikan diri di dalam rumah tangganya, di dalam kehidupan ini. Misalnya kita semakin banyak melihat misalnya di pedesaan Jawa sekarang ini, perempuan itu tidak lagi sosok-sosok migran itu tidak lagi orang-orang yang tidak berani mengambil keputusan sendiri di dalam kehidupan berkeluarga, di dalam kehidupan keseharian. Nah mungkin fenomena ini menjadi fenomena umum, mungkin ya perempuan-perempuan yang lain juga sekarang mengalami seperti itu. Tetapi kita melihat mereka lebih berani untuk bernegosiasi. Nah, dalam banyak hal saya melihat kemampuan bernegosiasi ini banyak dikontribusikan oleh adanya peningkatan kapasitas ekonomi, material, akses dan kontrol atas sumber daya yang ada di dalam rumah tangga. Nah, ini tentu saja dampak dari remiten, dari uang yang mereka miliki. Juga tentu saja mungkin pengalaman-pengalaman di luar negeri di mana mereka memiliki pengalaman bergaul di luar, betapa orang itu bisa memiliki hubungan yang relatif setara dan lain-lain. Ini yang saya lihat. Tetapi di tempat lain mungkin ada di beberapa wilayah yang ketika kita lihat begitu kuatnya patriarki dan lain-lain, perempuan itu belum bisa menunjukkan identitas sebagai individu yang otonom. Patriarkinya masih kuat. Iya. Dan itu ada pengaruhnya juga. Iya, ada pengaruhnya. Bahkan kalau saya bisa melihat bahwa ini selain terjadi mobilitas fisik, mobilitas ekonomi, itu juga ada mobilitas budaya ya Pak. Budaya, iya. Dan dengan seperti ini apakah kita bisa melihat bahwa budaya patriarki ini semakin mengecil atau bagaimana Pak dengan adanya feminisasi ini? Ya, kalau saya melihat dampak positif dari mobilitas pekerja internasional perempuan ini adalah bahwa patriarki itu semakin cair. Jadi dengan cairnya relasi yang bersifat patriarkis seperti ini, sebetulnya di dalam rumah tangga di Indonesia pada umumnya itu terjadi semacam reformulasi relasi hubungan gender di dalam rumah tangga dan keluarga migran itu sendiri. Nah, hal yang positif ini yang saya kira sinyal yang baik juga, karena kemudian problem-problem yang tadi saya sebutkan di muka, ada marginalisasi di rumah tangga dan lain-lain ini bisa dengan sendirinya terkikis karena hal ini. Dan kita melihat dalam perspektif laki-laki, kita bicara gender itu juga kita jika melihat bagaimana kaum laki-laki melihat pola relasi ini, banyak juga dari studi yang pernah kita lakukan itu
ya laki-laki bisa menempatkan diri pada posisi yang memang kemudian ya betul, saya memang kemudian harus mengambil posisi tertentu agar tujuan-tujuan kehidupan berumah tangga itu bisa tercapai, tidak ada problem, tidak ada family disruption yang disebabkan oleh perbenturan nilai di dalam keluarga. Nah, ini artinya ada level patriarki yang diturunkan oleh kaum laki-laki, egonya yang diturunkan, kekuasaan dalam rumah tangga yang dia turunkan untuk mengimbangi naiknya bargaining perempuan ini. Ya. Iya, karena dalam pemahaman saya juga jangan sampai ya ini bahwa ini adalah fenomena yang betul-betul ada mobilitas ke atas lah, tentang ada bargaining position yang lebih kuat bagi perempuan. Jangan sampai ini semacam mereka itu sebenarnya hanya sebagai sebuah komoditas saja dalam sektor ekonomi, itu tanpa dibarengi oleh pemberdayaan, tanpa dibarengi oleh peningkatan kapasitas sendiri, sehingga ada semacam pemberdayaan yang semu sebenarnya di sini, bahwa perempuan ini hanya kemudian dijadikan komoditas kayak gitu. Jadi ini benar-benar sebuah mobilitas kebudayaan yang semoga lama-lama budaya patriarki ini semakin bisa kita kurangi kayak gitu, sehingga perempuan juga semakin bisa memiliki independensi untuk menentukan pilihan-pilihan hidupnya gitu, Pak. Iya, betul. Oh ya Pak Asep, ini jadi selain tadi tentang mobilitas budaya, tentang juga fenomena kita perlindungan ini. Kalau sebagai isu, sebagai antropolog, ini kan semacam kita itu dalam sektor keilmuan ya gitu ya, ada aspek antropologi, ada aspek mobilitas. Ini kita sebagai peneliti mungkin ada segi-segi metodologi dan lain sebagainya. Nah, isu-isu seperti itu dalam riset seperti apa Pak yang pernah terjadi? Iya, sebetulnya kalau kita lihat riset-riset yang kita lakukan saat ini dan melihat tantangan yang ada, kita bisa melihat misalnya pentingnya kita itu sekarang melakukan beberapa, kalau boleh dibilang penajaman ya di dalam riset tentang migrasi ini. Dari sisi teori mungkin kita bisa melihat bagaimana teori-teori tentang migrasi itu bukan kemudian kita tinggalkan atau apa, tetapi kita lakukan semacam peninjauan kembali atau kemudian melakukan sikap kritis terhadap teori yang ada, kemudian apakah teori-teori yang selama ini kita pakai untuk menjelaskan tentang fenomena migrasi ini masih relevan dengan apa yang ada di Indonesia. Nah, kemudian dari sisi metodologi, kita juga bisa melihat saat ini era di mana tantangan riset kita itu adalah demikian cepatnya masyarakat itu berubah. Masyarakat berubah dengan cepat, era internet dan lain-lain. Bagaimana kemudian kita akan melakukan riset migrasi? Apakah survei-survei itu akan menjadi metode utama? Terlebih di era seperti sekarang, era COVID seperti ini, kita tidak bisa melakukan tatap muka dan lain-lain. Maka saya kira tantangan metodologisnya besar sekali, dan kita bisa menawarkan misalnya bagaimana kita melakukan etnografi dengan big data. Kita bisa melihat analisis Facebook, analisis Instagram dan lain-lain. Kita melihat dari Facebook grup-grup tenaga kerja itu, perempuan-perempuan bekerja itu, kita bisa melihat. Nah, saya kira ke depan analisis atau penelitian migrasi akan lebih banyak bertumbuh di situ daripada melakukan kajian-kajian langsung. Oh, kenapa itu Pak? Kenapa kita bisa melihat fenomena big data ini sebagai resource penting untuk kajian migrasi atau mobilitas ini? Iya, karena kita melihat fakta betapa mobilitas pekerja ini demikian cepat. Fenomena bahwa
seorang pekerja itu berpindah dari satu negara ke negara yang lain, dari satu perusahaan-perusahaan yang lain, itu juga terjadi. Dan banyak juga fenomena di mana seperti saya tadi sampaikan, pekerja-pekerja kita di luar negeri itu banyak yang tidak melalui saluran-saluran resmi, yang banyak diatur di dalam peraturan perundang yang ada. Tetapi mereka adalah orang-orang yang pergi sendiri karena dia punya kenalan, karena dia sudah bisa membangun jaringan di luar, kemudian dia datang dengan visa turis, kemudian atau dia datang dengan visa kunjungan keluarga dan lain-lain, kemudian di sana bekerja. Saya banyak sekali menemukan fenomena seperti itu, dan itu banyak juga dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan. Nah, ini yang menarik lagi. Jadi bagaimana kemudian ini akan kita teliti? Kita nggak mungkin meneliti pekerja-pekerja yang basisnya rumah tangga terus. Nah, rumah tangga sebagai satu pusat ekonomi atau apa sekarang itu tantangan metodologisnya yang perlu dijawab gitu. Iya Pak, yang saya bayangkan bahwa dengan data, dengan fenomena yang ada di dunia maya itu kita bisa melihat fenomena-fenomena bagaimana para migran atau para pekerja ini berjejaring. Betul. Bagaimana mereka bahkan dengan mungkin status-status yang mereka sampaikan melalui Facebook, Twitter, kita bisa mengetahui permasalahan mereka, dan juga kita bisa lebih mendalami bahwa ini sebenarnya kekuatan apa sih yang selama ini, bahkan mungkin dari sektor aspek budayanya juga mungkin mana mereka berakulturasi dengan tempat-tempat yang mereka datangi ya Pak ya. Iya. Jadi faktor itu yang saya kira menarik untuk dijadikan agenda ke depan, karena eranya memang sudah cukup berubah. Iya. Jadi memang kita harus menyesuaikan diri ya Pak ya, sebagai peneliti untuk memahami fenomena seperti ini ya. Iya, karena itu tadi tantangan globalisasi sekarang memang menghendaki kita adaptasi terhadap upaya kita mampu menjelaskan fenomena yang sedang berubah ini. Karena kita ilmuwan ya, misalnya dari sisi pengembangan teori, dari sisi metodologi misalnya, apa ini metodologi yang paling tepat untuk melakukan kajian seperti ini. Misalnya juga isu-isu apa yang harus kita angkat di sini, misalnya dalam konteks kajian tentang perempuan misalnya. Nah, saya melihat bahwa sebetulnya dari kacamata saya, melalui kajian terhadap fenomena tenaga kerja perempuan ini, kita itu sebenarnya bisa menjelaskan dinamika masyarakat yang lebih luas. Ibaratkan melihat dari lubang kecil ini, kita melihat dunia sana, dinamikanya seperti apa, itu bisa kita kaji melalui apa yang terjadi pada diri perempuan itu sendiri. Karena bukan apa-apa, dalam bayangan saya, dalam pandangan saya, perempuan ini di beragam level itu sekarang sudah memegang peran yang sangat penting. Nah, terlebih tadi dalam keluarga-keluarga migran di mana perempuan semakin penting secara sosial ekonomi, dia akan menjadi penggerak. Nah, itu. Jadi memahami perempuan ini migran, berarti kita akan bisa menjelaskan banyak hal yang terjadi di dalam masyarakat kita. Ya. Oke Pak Sep, kita sudah cukup lama nih ngobrol, silahkan diminum loh. Teman-teman, kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan drop your question, drop your comment di kolom komen di YouTube atau di IG live kami, akan kita bacakan. Dan tadi saya sudah sampaikan nanti kita akan bagi-bagi hadiah. Pak Setiadi yang akan memilih pertanyaannya. Ada hal yang penting lain tidak Pak Set tadi yang ingin disampaikan sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan dari penggemarnya Pak Setiadi atau pemerhati isu mobilitas ini? Iya, jadi kalau saya lihat di sini ada agenda riset penting yang harus kita lakukan ke depannya. Itu dalam bayangan saya, selain beberapa hal yang tadi sudah saya garis bawahi, adalah sebetulnya bagaimana kita itu mampu menjelaskan tadi pertama teori jelas,
kemudian metodologi, Ya. kemudian melakukan analisis yang melihat keterkaitan antara mikro, meso, dan makro dalam konteks analisis ini. Mikro itu pada tataran individu dan rumah tangga, meso itu di dalam masyarakat, dan makro itu kebijakan negara. Bagaimana tiga hal ini bisa kita analisis sehingga kita bisa menjelaskan interrelasi dan dinamika-dinamika yang terjadi berkaitan dengan keberadaan perempuan migran itu sendiri. Itu poin yang penting saya kira. Ya, jadi teori, metodologi, Teori bahkan dan aspek metodologi. kajiannya ya Pak ya. Aspek kajiannya itu penting untuk dikaji. Mikro, meso, dan makro itu Ya. penting untuk kita teliti untuk bisa melihat. Bahwa karena mobilitasnya cukup cepat ya Pak. Iya, betul. Perubahan-perubahan yang cepat. Perubahan-perubahannya. Oke, saya akan coba lihat dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di IG dulu ya. Di Ya, IG dulu. silakan. Ya. Nanti mungkin admin akan bisa membantu saya untuk kalau ada komentar yang ada di Facebook, di mana? Di YouTube. Nanti karena saya tidak bisa connect di YouTube karena ada di sini. Saya coba pertanyaan pertama dari saya coba cari dulu Pak. Ini ada banyak sapaan Pak dari berbagai penjuru Nusantara untuk Pak Setiadi. Ada yang mengatakan bahwa beliau pernah diajar Pak Setiadi, pernah pernah bersama-sama KKN. Ya. Dari akun Rezalogi, di sini Mas Reza menanyakan apa yang kurang dari produk hukum Indonesia untuk para migran ini Pak? Ya, saya kira untuk produk hukumnya itu kita bisa melihat ya produk hukum yang selama ini ada terkait dengan ini. Pertama, misalnya kita melihat ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Ya. tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, yang itu kalau kita lihat itu kan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ya tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja. Kemudian kalau kita lihat esensi dari undang-undang ini sebetulnya sudah menekankan adanya peran pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di dalam upaya perlindungan terhadap pekerja migran. Juga di situ dijelaskan misalnya peran swasta, itu jelas lain lagi. Kemudian ada peraturan turunannya, misalnya itu yang sangat jelas bagaimana peraturan ini menentukan bagaimana pemerintah desa bisa memiliki peran di dalam misalnya memberikan informasi tentang adanya kesempatan kerja di luar, memberikan perlindungan terkait dengan pekerja migran di daerah asalnya dan lain, memfasilitasi misalnya itu. Misalnya di situ juga dijelaskan kewajiban dari pemerintah desa untuk memberikan informasi itu. Nah, dengan demikian kan sebetulnya upaya-upaya untuk memberikan akses terhadap pekerjaan yang legal itu kan sudah ada begitu. Juga misalnya pemerintah sebenarnya sudah memiliki media-media daring untuk bisa diakses oleh para pekerja migran di luar negeri itu. Bagaimana mereka itu bisa misalnya menyampaikan segala keluh kesahnya dan lain-lain, dan juga bisa menghubungi keluarganya melalui sistem yang sudah dibangun itu. Nah, itu ada sebetulnya sudah. Jadi sebetulnya upaya itu sudah sangat banyak. Hanya memang kadang-kadang kita pada tataran implementasinya ya yang perlu untuk kita lihat perkuat. Di mana-mana memang masalah kita di law enforcement-nya itu implementasi penegakan hukumnya ya Pak ya. Betul. Itu memang masalah PR lah buat kita. Betul. Ayo teman-teman yang tadi terlambat, kita ada di Population Corner. Jadi ini adalah acara bincang-bincang dengan peneliti PSKK, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM. Saat ini kita sedang ada di dalam tema migran perempuan dalam isu besarnya
mobility global ya Pak, global Iya, mobility. iya. Jadi teman-teman bisa sembari mengikuti kami, bisa memberikan komen dan juga drop question di IG kami atau di Instagram. Oke. Silahkan. Ada pertanyaan beberapa lagi Pak. Ternyata ini banyak sekali pertanyaannya. Iya. Ada 1 orang sampai 2 tanya nih Pak. Dari Saiku _09. Saiko ya. Ada 2 pertanyaan dari Mas Saiku. Sepertinya ini Mas Saiku. Bagaimana cara memastikan akses komunikasi dan pengawasan bagi para pekerja? Pertanyaan kedua nanti lah Pak. Ini dijawab dulu. Oke. Bagaimana memastikan? Bagaimana cara memastikan akses komunikasi Oke, ya. dan pengawasan bagi para pekerja? Nah, ini yang tadi saya singgung sedikit. Sebetulnya pemerintah Indonesia itu sudah memiliki, kalau saya lihat apa yang disebut sebagai SIPMI ya, Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia. Nah, aplikasi ini sudah tersedia di dalam webnya pemerintah. Jadi dengan melalui SIPMI ini sebetulnya pelindungan pekerja migran Indonesia itu sudah disiapkan, karena bisa di-download di platform Android maupun iOS yang ada. Kemudian di situ banyak sekali fitur yang bisa dipakai untuk menyampaikan segala hal yang dialami oleh para pekerja migran itu sendiri. Hanya kemudian itu kalau dilihat dari sistem ya, kita belum melihat seberapa sebenarnya efektifnya sistem itu bagi para pekerja migran itu. Terus terang kita belum punya data tentang itu. Tapi sebetulnya by design, sebenarnya pemerintah itu sudah melakukan banyak hal untuk itu. Nah, ini memang pada tataran implementasi yang kita perlu lihat. Ya. Indonesia ini banyak sekali masalah implementasi Iya, Pak. betul. Jadi akses fasilitas sebenarnya ada semua ya ada Pak ya. semua. Tapi ini agak berat ada di komunikasi. Dari Mas Saiku lagi Pak. Bentar. Iya. Ini ya, Mas Saiku lagi menanyakan bagaimana cara dan upaya untuk melakukan pembekalan yang baik bagi calon migran perempuan. Ya, ini tantangan besarnya itu kan selama ini mungkin sejauh yang saya tahu di era-era terdahulu itu pengiriman tenaga kerja ke luar negeri oleh pemerintah yang melalui beragam jalur itu banyak dilakukan atas permintaan saat ya, dan itu banyak di pekerjaan sektor informal ya. Tapi sebetulnya sejak sektor-sektor formal itu mulai dibuka, sebenarnya pemerintah sudah banyak sekali melakukan itu. Tetapi kita bisa melihat kalau bicara tentang pembekalan apa dan bagaimana agar efektif, ya pertama kita misalnya perlu melakukan identifikasi sebenarnya pekerja kita itu memiliki kemampuan apa, sejauh mana kapasitas mereka untuk terlibat di dalam pasar kerja global. Sektor-sektor apa yang sebenarnya itu ingin diutamakan di dalam proses pengiriman tenaga kerja Jadi ini. bisa lebih kompetitif. Lebih kompetitif. Itu yang sebenarnya harus ada segmentasi yang jelas. Sehingga tidak semua tawaran taruhlah itu bisa diterima, tetapi juga harus kita sudah punya strategi tersendiri. Apa yang harus kita manfaatkan kesempatannya itu. Oke. Ada lagi yang menanyakan dari akun Nong Nang Neng Neng. Mbak Nong Nang Neng Neng. Apa itu? Bagaimana negara hadir dalam perluasan akses perempuan migran di Indonesia? Aduh, ini mungkin nanti Mbak Admin bisa melengkapi ini karena ini pertanyaannya terpotong. Tapi ada 2 kok pertanyaan dari akun Nong Nang Neng Neng ini. Yang lain adalah kampung saya didominasi oleh TKW yang bekerja di Timur Tengah. Akhir-akhir ini yang menarik perhatian saya adalah aturan mobilisasi TKW dan makna rumah bagi TKW itu sendiri. Secara kultural kemudian saya menyadari bahwa perubahan sosial yang terjadi di kampung saya dapat dilihat dari perubahan rumah atau tempat tinggal.
Menurut saya rumah TKW adalah bentuk hasil mobilisasi mereka yang bekerja di dua hal. Menurut saya rumah TKW adalah bentuk hasil mobilisasi mereka yang bisa bekerja 2 hingga 6 tahun secara berkala. Jadi rumah ini simbol gitu, simbol mobilitas mereka. Beberapa waktu lalu saya tanya, ternyata ada sistem baru, yakni mereka bisa dikontrak hanya 3 bulan sekarang. Biasa berpindah-pindah majikan dalam kurun waktu 1 tahun. Jika dahulu saya melihat TKW di kampung saya paling minimal 2 tahun, tapi sekarang lebih singkat, tapi lebih sering mondar-mandirnya. Misalnya si A bekerja di Jeddah, dia bisa bolak-balik Indonesia, Jeddah 3 bulan sekali. Ini dikarenakan beda majikan. Kenapa kemudian tidak tinggal misalnya di Jeddah untuk menunggu panggilan? Jawabannya karena karena mereka belum pasti akan dipanggil kapan dan biayanya mereka harus menanggung sendiri. Mengenai fenomena ini bagaimana menurut Pak Siti? Ya, saya kira itu fenomena yang akan selalu dihadapi oleh para tenaga kerja kita. Karena apa? Sistem-sistem kontrak yang terjadi dalam dunia kerja sekarang itu kan memang sistem kontrak jangka pendek, dan kemudian juga tidak ada mekanisme kontrak jangka panjang seperti dulu, di mana bisa 2 tahun. Kemungkinan juga sekarang peran dari negara sudah seperti saya katakan tadi sudah mulai berkurang. Bukan karena negara tidak mau mengurusi atau apa, tapi memang pasar kerja kita itu sekarang sudah berubah. Jadi kalau dulu misalnya melalui tawaran, melalui PJTKI atau melalui lembaga-lembaga penyalur, sekarang individu-individu itu sudah memiliki jaringan sendiri. Dengan jaringan sendiri itu mereka itu sudah bebas untuk bernegosiasi, untuk kemudian membangun pasar kerja sendiri, menciptakan pasar di sana. Siapa yang bisa menggunakan dia dan segalanya ini sudah para individu ini. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, ini fenomena yang saya kira fenomena global yang harus direspon juga. Bagaimana tadi kalau dikaitkan dengan aspek perlindungan? Kalau ada masalah, individu-individu yang membangun jaringan kerja secara individual seperti ini, apa yang akan dilakukan? Nah, ini tidak melulu di Timur Tengah, setahu saya. Di tenaga kerja perempuan yang di Asia Timur pun seperti itu. Ketika kita tanya, kamu di sini dengan siapa? Ya sendiri. Kamu bekerja di mana? Di salon. Kontrak? Iya. Berapa lama? 3 bulan. Kalau habis ya nanti pulang. Nanti akan ada teman atau tempat kerja yang dulu itu yang akan manggil lagi. Dia melakukan international mobility tapi individual. Berdasarkan jaringan ya. Berdasarkan jaringan sosial yang dia miliki. Wah. Nah, ini yang saya kira kecenderungan yang akan terjadi seperti itu. Dan ini apakah secara ekonomi bisa lebih bagus? Secara ekonomi lebih bagus karena tadi dia tidak membayar beragam biaya agen dan lain-lain. Walaupun kalau dilihat gajinya di sana mungkin lebih rendah dari yang legal ya, artinya yang melalui saluran pemerintah, tapi dia masih lebih untung karena tidak ada potongan ekonominya. Itu yang pernah saya temui seperti itu. Oh gitu ya Pak. Iya. Ini baru tahu saya kalau memang ada individual kontrak gitu ya. Dan jangan dipikir bahwa perempuan pekerja migran ini adalah tadi orang-orang yang mungkin setelah ekonomi itu kurang. Sekarang sudah ada perubahan lagi. Perempuan-perempuan sarjana kelas menengah itu banyak juga yang seperti itu. Saya pernah menemui di sebuah negara itu, saya wawancara di mall, dia bilang ya saya lulusan sarjana bahasa di sebuah universitas di Jawa sana. Dia bilang saya kemudian dengan kemampuan bahasa ini saya pergi ke sini dan kemudian saya memulai pekerjaan di sini. Dan kemudian kontrak jangka pendek, kemudian nanti saya pulang dan bolak-balik dia seperti itu. Terlepas dari aturan yang ada di negara ini. Oh, oke. Jadi memang kapasitasnya sudah meningkat ya. Iya.
dan mereka pasti juga sudah memiliki bekal yang cukup. Betul. Iya. Seharusnya seperti itu. Ada pertanyaan Pak, ini ada dari YouTube, dari Ragan Diasak. Izin Pak Setiadi menanyakan bagaimana perubahan sosial yang ditimbulkan akibat fenomena semakin mandirinya perempuan migran. Ternyata ada fenomena angka perceraian yang tinggi pula di tingkat keluarga migran. Nah, ini fenomena ini sebetulnya terjadi, jangan salahkan perempuan migrannya yang kemudian minta cerai. Kalau saya melihat karena tadi proses proses rekonfigurasi relasi-relasi di dalam keluarga itu yang mandek. Kalau pasangan itu menyadari bahwa dengan saya termasuk yang memiliki paham bahwa material itu menjadi salah satu faktor pengendali di dalam relasi. Materialisme lah, nggak apa-apa. Jadi akses dan kontrol atas material yang berubah ini akan menyebabkan perubahan dalam relasi. Nah, sayangnya pasangan migran ini banyak sekali yang tidak menyadari itu. Karena nilai patriarkinya yang masih kuat, dia menganggap dialah pengendali dalam rumah tangga. Tidak. Nah, karena faktanya harus berubah ini. Dia harus sadar bahwa kalau toh boleh dibilang porsi kontribusi dia di dalam tegaknya rumah tangga sebagai kesatuan ekonomi ini sudah bergeser. Nah, karena bergeser maka ya ekspektasi pasangan tuh harus kembali ditata ulang gitu. Nah, kegagalan itu yang saya lihat sering menyebabkan perceraian yang sangat tinggi di keluarga migran. Nah, berangkat dari situ maka sebenarnya PR pemerintah banyak sekali. Nah, salah satunya itu tadi bagaimana memberikan penyadaran dalam pembinaan keluarga agar keluarga tangguh itu yang menyasar laki-laki gitu. Khususnya laki-laki yang mulai surut perannya di dalam ekonomi rumah tangga. Nah, dia harus sudah menurunkan ekspektasi di dalam mengontrol rumah tangga. Ya, ini bukan berarti kalah menang ya. Ini dalam konteks relasi yang lebih balance, yang lebih itu menurut pandangan saya. Jadi kita tidak bisa kemudian karena dampak migrasi itu terjadi perceraian maka migrasi yang dilarang, mobilitas yang dilarang. Enggak. Ada sisi lain yang harus dilihat. Jangan ujung-ujungnya yang disalahkan perempuan lagi, diskriminasi lagi, dominasi patriarki ya. Juga di situ sangat berperan ketika sebuah keluarga memaknai relasi antar laki-laki dan perempuan ini masih didominasi oleh budaya patriarki ya. Iya, saya kira begitu yang bisa saya jawab dari sebagai titik yang krusial juga untuk diperhatikan. Saya sudah melihat tidak ada pertanyaan lagi ya, sudah cukup. Mungkin Pak Setiadi ada closing statement atau ada highlight yang ingin disampaikan untuk diskusi kali ini sebelum nanti kita bagi-bagi giveaway atau hadiah. Ya, terima kasih. Jadi berangkat dari beberapa hal yang kita bahas tadi, saya melihat sebetulnya potensi kita sebagai peneliti, sebagai memperhati fenomena mobilitas pekerja migran internasional ini cukup besar ya, terutama ada banyak hal kosong yang belum dijelaskan, misalnya bagaimana kita menjelaskan tadi dinamika-dinamika pada tataran masyarakat, pada tataran kehidupan rumah tangga, bagaimana kemudian relasi fenomena migrasi ini nanti dikaitkan dengan banyak isu yang sebetulnya itu sangat banyak, perubahan struktur sosial ekonomi rumah tangganya, perubahan perilakunya, kemudian perubahan praktek-praktek budaya, identitas kultural dari para migran yang berubah, yang belum tentu ini mendapat wadah yang tepat di daerah asalnya atau di dalam komunitasnya. Ini PR besar untuk kita teliti. Nah, pada sisi ini tadi saya katakan ke depan tantangan metodologisnya cukup besar karena banyak hal sebetulnya bisa kita cari datanya dari sumber-sumber yang secara tradisional belum pernah kita sentuh untuk menjelaskan fenomena ini. Nah, ini saya kira dua hal yang penting untuk kita lakukan ke depannya. Oke.
Dan ini kontribusi PSKK semoga semakin kuat ya Pak di dalam Ya, insya Allah semakin aspek-aspek penelitian di bidang mobilitas, Iya. terutama di global mobility ini. Iya. Terima kasih teman-teman. Sepertinya kita sudah sampai pada ujung diskusi kita. Ada beberapa akun nih Pak yang mungkin bisa Pak Setiadi pilih. Silahkan tadi berdasarkan pertanyaan ya. Nanti Oke. saya bacakan yang mau yang mana. Ada Bisa, Saiku. bisa siapa Pak? Saiku kayaknya ada Oh ya. Saiku ya. Dia banyak bertanya Ya, tadi. oke Mas Saiku, Anda akan di DM oleh admin IG kami untuk bisa mendapatkan ada beberapa buku dan kenang-kenangan dari PSKK. Ya. Ada 2 Pak yang bisa dibagi, satu lagi. Yang terakhir Raga Dias. Oh Raga Dias ya. Ya. Mas Raga Dias juga akan dapat satu paket giveaway dari PSKK. Nanti juga akan dihubungi oleh tim media kampus. Oke. Teman-teman, saya sampaikan sekali lagi bahwa ini adalah popcorn population corner, yaitu ini adalah sebuah ruang berbincang-bincang antara kita dengan para peneliti PSKK. Dan popcorn dalam waktu dekat ini sekitar ada 2 lagi popcorn yang akan datang. Itu adalah kita akan mengambil tema yang sama Pak, masih tentang global mobility. Nah, untuk popcorn yang akan datang, kita akan mengadakan pada tanggal 27 November tahun 2020. Di sana kita akan mendapatkan salah satu peneliti PSKK juga yang saat ini sedang mengambil studi di Radboud University di Nijmegen, yaitu Mbak Basilika Putrianti, Basilika Diah Putranti, maaf Mbak Lika. Dengan judul diskusinya adalah merantau sebagai pola mobilitas masyarakat multi etnik di Indonesia. Menarik sekali ya. Ini sekali lagi bahwa kita akan menggali isu-isu mobilitas dengan perspektif yang berbeda. Perspektif terutama ini Mbak Rika ini akan memperdalam dalam konteks mungkin juga kajian-kajian antropologinya, diperkuat dalam isu gendernya, karena Mbak Rika ini adalah salah satu aktivis gender di Yogyakarta. Selain pada tanggal 27 November, please pantengin lagi YouTube channel kita dan IG live kita pada tanggal 11 Desember 2020, karena pada saat itu ini salah satu yang ditunggu-tunggu juga Pak, karena Dr. Agus Joko Pitoyo MA yang merupakan dosen dari geografi dan ini pakar dari mobilitas juga Pak, mobilitas penduduk, dan juga sebagai Direktur Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, beliau akan mengantarkan diskusi tentang mobilitas penduduk Indonesia di era COVID-19. Nah, ini merupakan tema yang sedang ini ya, sedang happening gitulah, terjadi di Indonesia. Bagaimana kita melihat mobilitas penduduk di Indonesia ini di era COVID-19. Begitu teman-teman, jadi silahkan tetap pantengin IG kami di @pskkugm, jangan lupa follow sehingga tidak akan ketinggalan informasi-informasi, dan juga di sana ada snapshot tentang ilmu-ilmu kependudukan dan kebijakan, juga aktivitas PSKK juga disampaikan di sana, juga di IG, di YouTube kami di CPPS UGM. Itu semua silahkan di subscribe, share, dan komen. Jadi IG dan YouTube ini akan tetap ada. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyadi.